Amin. Mari kita bernyanyi. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia, sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Benar dan adil hukumnya, dan rahmat hamba kuasanya, mahkotanya kekal kudus, keretanya lemah lembut, berakhirlah keluh kesah, dengan meriah soraklah, terpuji penebus, penolong yang kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beriarialah di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkan hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia.
Hukum Taurat untuk kita di minggu Advent kedua ini diambil dari titah pertama dan artinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Aku patuh
Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini yang diambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai ayat 28. Kita akan baca secara responori. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah kamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri, dia sangat kamu kenal, Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi. Sejauh darah surya terang, seputar bola dunia, mengharapkan selamanya. Rangkaian doa dan sembah tak putus naik kepadanya. Namanya harum dan kudus, dipuji umatnya terus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang merintah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan ajaran suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Minggu tanggal 8 Desember 2024. Pelayanan, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 8 Desember 2024 adalah Minggu Advent kedua. Topik minggu, persiapkan jalan untuk Tuhan.
Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu. Mulai Minggu tanggal 8 Desember 2024, kegiatan kebaktian sekolah minggu untuk sementara diliburkan dan anak sekolah minggu bisa beribadah bersama orang tua. Kebaktian sekolah minggu kembali dibuka pada tanggal 16 Februari 2024. Berita duka cita. Pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 telah meninggal dunia Bapak John Pinus Sitorus, umur 62 tahun 9 bulan, meninggalkan Ibu Delvina Boru Panjaitan dari Wik Rambutan 2. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Lain-lain, petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar tanggal 15 Desember 2024 adalah Dewan Koinonia. Penambahan personil Satpam. Mulai tanggal 3 Desember 2024, Bapak Obar Hutayan telah diterima menjadi Satpam di Gereja HKBP Keramat Jati. Persembahan ke depan bantuan untuk biaya Natal. Sesuai program dan anggaran tahun 2024, kita akan menyampaikan persembahan ke depan, yaitu pelihan kantong kedua A dan amplop khusus mendukung biaya Natal pada kebaktian pukul 6 WIB, 10.30 WIB, dan 17 WIB, dimulai Minggu tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, dan 29 Desember 2024. Mangapuli. Kebaktian penghiburan kepada keluarga Nyonya JP Sitorus Boru Panjaitan dari Wik Rambutan 2 akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 waktu pukul 19.30 WIB, tempat ruang sekolah minggu. Dihimbau kepada anggota Jemaat Rambutan 2 supaya menghadiri acara penghiburan tersebut. Ibadah Natal Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2024. Undangan dari Preses HKBP Distrik 8 Jakarta tentang ibadah Natal tahun 2024 mengundang seksi perempuan Huria untuk bisa mensukseskan dan menopang pelaksanaan ibadah Natal Distrik tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada hari Selasa 17 Desember 2024 pukul 8 WIB sampai selesai. Registrasi pukul 8 WIB sampai 19.30 WIB. Tempat Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP. Narahubung Sandra Sidabutar dengan nomor HP 08179904 184. Silvia Sirait 0811 8412 970. Reni Siagian 0812 8172 254. Pembekalan guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu. Pembekalan guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 bertempat di Gereja HKBP Keramat Jati. Waktu pukul 7.30 sampai 16 WIB. Diharapkan guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu bisa menghadirinya. Tona Sinode Godang. Tona Sinode Godang ke-67 HKBP tanggal 2 sampai 8 Desember 2024 kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP di tempat. Salam damai bagi kita semua dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, Huria Kristen Batak Protestan telah melaksanakan Sinode Godang ke-67 mulai hari Senin tanggal 2 Desember sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 di Seminarium HKBP Sipaholon, Tapanuli Utara. Dilanjutkan dengan pelantikan pada hari Minggu 8 Desember 2024 di HKBP Piaraja Tarutung. Sinode Godang HKBP ini dibuka dengan ibadah dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang diikuti oleh 1.768 peserta Sinode Godang bersama tamu undangan dari Northwestern Diocese of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, Pendeta Dr. Elmerek M. Ki Gembe, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI terpilih, Pendeta J. Kelvin Fritz Manuputi, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, serta para undangan lainnya dari pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan,
dan Kabupaten Samosir. Sinode Godang HKBP berlangsung dengan suasana penuh kedamaian, ketenangan, kesatuan hati, dan sukacita di dalam kasih Kristus di bawah terang tema, supaya kamu dibaharui dalam roh dari pikiranmu, Efesus pasal 4 ayat 23, dan subtema, dalam kasih Kristus dan persekutuan Roh Kudus, HKBP membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayanan warga dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Melalui tema dan subtema ini, HKBP mengajak seluruh peserta Sinode Godang dan juga seluruh warga jemaat HKBP, baik secara pribadi dan institusi, melakukan pembaruan diri secara menyeluruh atau holistik dan terus-menerus agar dapat melaksanakan tugas panggilan Allah bagi HKBP, yaitu agar menjadi berkat bagi dunia. Dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, seluruh peserta Sinode Godang menerima berita jujur tahun atau berita pelayanan dari OPUI Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang mencakup seluruh laporan pelaksanaan Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Daniel T.A. Harahap MTH, dan Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH periode 2020 sampai 2024. Demikian juga dengan laporan pelayanan seluruh yayasan, lembaga, badan, komisi, komite, tim, dan berita pelayanan dari seluruh preses di 32 distrik HKBP. Seluruh kinerja selama periode 2020 sampai 2024 menjadi bekal dan dasar bagi HKBP untuk merancang dan mensukseskan transformasi pembaruan Injil janji HKBP pada masa kini dan masa yang akan datang untuk menggenapi panggilan Allah bagi HKBP agar menjadi berkat bagi dunia. Kita memuji Tuhan karena Dia memampukan Sinode Godang menetapkan rencana strategis HKBP, langkah-langkah transformasi, dan penguatan sentralisasi keuangan HKBP ke depan. Sinode Godang HKBP ke-67 tahun 2024 ini adalah Sinode Godang periodisasi. Oleh sebab itu, HKBP melalui Sinode Godang telah memilih pimpinan untuk periode 2024 sampai 2028 mencakup Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia, dan 32 preses. Berikut adalah pimpinan HKBP yang terpilih pada Sinode Godang HKBP ke-67. Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson Hutahayan MTH. Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga. Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik MTH. Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon Demin. Dengan kedua preses yang terpilih yaitu Pendeta Amin Amir Jaitun Siite MTH, Pendeta Arthur M. Sitorus STH MM, Pendeta Bikwai Simanjunta MTH, Pendeta Donald Sianturi MDIP, Pendeta Epsan B. Huta Barat MTH, Pendeta Jerman Butar-Butar STH, Pendeta Hardi B. Lumbantobing MTH, Pendeta Hasudungan Manalu STH, Pendeta Henry Napitupulu MTH, Pendeta Henry Banuarea STH MM, Pendeta Herbin Silaban MTH, Pendeta Hotler Lumbantoruan MM, Pendeta Jahor Purba MTH, Pendeta Kamson Purba MTH, Pendeta Marganda Lubis STH MIKOM, Pendeta Martin Manulang STH MM, Pendeta Mauli Aritonang STH, Pendeta Nexon Simanjunta MTH, Pendeta Nixon Simanjunta STH, Pendeta Oloan Nainggolan STH, Pendeta Ridoi Batubara STH MPDK, Pendeta Riedel Sithotang MTH, Pendeta Rintalori Sianturi MTH, Pendeta Robin Sarhot Lumban Gaul STH MM, Pendeta Sampur Manulang STH,
Pendeta Samuel Sitompul MTH MM, Pendeta Samuel TH Ambarita STH, Pendeta Sumiar Sinaga MTH Demin, Pendeta Suwandi Sinambela STH MPSI, Pendeta Tonggo Sitompul MTH MM, Pendeta Victor Singal Silalahi STH MM, Pendeta Wisno Sihombing MTH. Sinode Godang HKBP 67 ditutup dengan ibadah pada hari Sabtu tanggal 7 Desember jam 11.30 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah pelantikan pimpinan HKBP yang baru periode 2024-2028 pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 di Gereja HKBP Piaraja Tarutung. Marilah kita sungguh-sungguh membawa dalam doa agar hasil keputusan dari Sinode Godang HKBP yang ke-67 dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian juga seluruh pimpinan HKBP periode 2024 sampai 2028 diberikan hikmat dan kekuatan oleh Tuhan untuk memimpin HKBP sebagai biji mata dan tubuh Kristus untuk 4 tahun yang akan datang, melaksanakan tugas pembaruan diri, menggenapi panggilan Tuhan supaya menjadi berkat bagi dunia dan menjadi kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seminarium HKBP 7 Desember 2024 teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode Godang HKBP ke-67, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Eporus HKBP periode 2020 sampai 2024 ditandatangani. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan dapat dilihat di WA grup masing-masing atau dalam website HKBP Keramat Jati. Terima kasih. Shalom Horas. Mari kita muji nama Tuhan sekaligus kita kumpulkan kantong persembahan 1A dan 1B. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan getar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus
Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan sama Bapa. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di murid kekal. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat sore buat kita semua, selamat Advent. Selamat Advent. Terima kasih, mari kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Nabi Yesaya, kitabnya pasal 40 ayat 1 hingga ayat 5. Saya akan baca buat kita semua. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikianlah firman-Nya. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, ketika seseorang meninggal, kita saling menghibur dalam kesedihan kita. Ada yang menderita karena sakit tak kunjung sembuh, ada yang kena musibah, yang kesepian karena sudah tidak punya saudaranya, ada yang tertekan dan sebagainya. Sesungguhnya bangsa Israel
di dalam pembuangan sudah mengalami depresi, psikologi depresi. Bagaimana penghiburan dan nasihat kepada mereka yang menderita depresi? Tepatnya Nabi Yesaya 40 ayat 1 hingga ayat 5 ini dapat dikatakan sebagai penghiburan yang dituturkan dalam syair harapan untuk umat Tuhan dalam pembuangan di Babel. Bukan tanpa sebab bangsa itu harus mengalami kekelaman dalam pembuangan, tetapi ini adalah sebagai bentuk keadilan Allah dalam kasih-Nya kepada umat Tuhan. Dosa menjadikan bangsa itu berpaling dari Allah. Kota yang dahulu setia kini telah menjadi sundal, penuh pembunuhan. Namun hukuman Tuhan itu mendatangkan pengertian serta menunjukkan kebesaran dengan keselamatannya. Saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, keselamatan itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pada nats ini dengan janji penyertaan Tuhan. Maka jalan harus disiapkan untuk Tuhan. Lalu bagaimana mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Dalam nubuatnya Ia berkata, biarkanlah Israel mendasarkan kepercayaannya kepada Tuhan. Oleh karena Allah akan membebaskan mereka dari pembuangan dengan memakai Koresi Raja Persia. Juga dalam nubuatnya Mesias akan membebaskan mereka dari penindasan dosa, yakni yang akan menjadi terang bagi segala bangsa. Maka persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua, berarti kita sudah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersih-bersih, supaya menyongsong Natal, hari kelahirannya penuh dengan terang, tidak lagi penuh dengan kegelapan. Itu makanya HKBP mempersiapkan renungan, mempersiapkan Advent, yaitu penantian untuk menanti Dia, Raja Damai, Yesus Kristus, Mesias yang dinanti-nantikan seluruh manusia dan dunia. Maka untuk menghadapi itu, maka untuk kita mempersiapkan itu, kita memasuki minggu Advent, minggu penantian. Kita tidak hanya menanti, tapi kita harus bersih-bersih. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi percekcokan, tidak ada lagi apa-apa yang Tuhan tidak inginkan. Itu makanya nanti tahun baru bersalaman, saling memaafkan. Malam 31 sebelum mendapatkan tanggal 1 sudah harus terus dihapuskan, saling menghapuskan, saling memaafkan. Langkah yang pertama sudah kita lalui, Advent pertama. Advent kedua, bagaimana Bapak dan Ibu? Hingga sekarang, apakah Anda semuanya saudara penuh dendam? Itu harus dihapuskan. Karena kita tidak ada mempunyai arti kalau masih ada dendam, masih ada dengki dan segalanya percekcokan. Kalau masih, apalagi kita sudah masuk minggu-minggu Advent. Minggu Advent itu dikatakan minggu yang penuh dengan ketenangan. Maka tenangkanlah jiwa, otak dan semuanya, pikiran, untuk memasuki penantian, yaitu hari kelahirannya. Kita tidak akan bisa melihat dengan jernih, bersih, cerah dan terang, melihat anaknya yang lahir, Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dunia yang membawa damai bagi kita, kalau kita masih ada lagi terselubung, tersimpan rasa dengki dan sebagainya. Sia-sialah kita memasuki Advent ini. Itu makanya HKBP mempersiapkan untuk penantian, menanti Dia, Yesus Kristus yang lahir, Raja Damai, mendamaikan hati dan pikiran kita dan dengan saudara-saudara kita, dengan musuh-musuh kita. Maka itu Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya penghiburan sejati
sudah datang dari Allah melalui Advent, hari penantian. Dia akan datang menjadi Raja Damai buat kita semua manusia. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, penghiburan sangat penting untuk memberikan ketegaran serta semangat yang menumbuhkan keyakinan. Allah kita Yesus Kristus yang menghukum bangsa Israel itu karena dosanya. Oleh karena dosanya juga bisa jadi musibah-musibah yang terjadi di dunia ini. Karena manusia tidak mau bertobat. Karena manusia tidak mau sujud. Dia penuh dengan kecongkakan, sombong. Begitu Tuhan ratakan dengan air, selesai semuanya. Maka itu kita diberikan 4 Advent, 4 waktu time untuk menantikan kedatangannya, hari kelahirannya Raja Damai. Sebelum kita melihat Raja Damai itu penuh dengan sukacita dan terang benderang, damaikan hati dan pikiranmu semuanya Bapak dan Ibu. Mari kita bersalaman, selamat Advent. Silakan. Ya, terima kasih. Sesungguhnya Advent inilah yang menjadi dan membawa kita menuju kepada hidup yang baru. Tanggal 1 Januari kita masuk tahun baru. Karena kita sudah memasuki minggu Advent, kita sudah bernatal, kita sudah saling memaafkan, mengampuni, bersih semuanya. Tapi jangan diulangi lagi. Karena banyak kehidupan kita begitu. Diulangi lagi untuk menyakiti hati seseorang. Diulangi lagi menambahi dosa. Ya udah nanti Natal Desember minta maaf lagi. Hanya itu aja kerja kita. Mari kita sadar. Memang kita manusia lemah. Tapi ingat Tuhan kita Yesus Kristus Maha Pengasih dan Penyayang, Pengampun. Kenapa kita yang diciptakannya? Kita tidak bisa mengampuni. Kita tidak bisa memaafkan, justru kita sombong dan congkak. Ternyata tidak ada gunanya congkak dan kesombongan. Kita sudah melewati, yaitu hari kematian. Ternyata semua kita akan mati. Kalau demikian, kenapa kita harus bermusuhan? Kenapa kita harus saling membenci? Karena dunia ini tidak suka dengan anak-anak Tuhan ada di dunia ini. Dunia ini merasa milik mereka. Ternyata tidak, ternyata Tuhan pemiliknya semua. Bumi, surga, Tuhan pemiliknya. Amin. Tidak ada yang memiliki kecuali Tuhan. Hanya Tuhan pemiliknya. Maka itu kita harus berpusat kepada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita diperbaharui oleh firman-Nya. Bukan kita diperbaharui dengan otak kita, kepintaran kita dalam kehidupan kita. Itu yang selalu salah. Dan itu yang selalu terekspresi dalam kehidupan setiap manusia. Sehingga menimbulkan kesombongan, kecongkakan. Yang kaya sombong, yang miskin juga sombong. Tidak mau bergaul dengan yang kaya. Yang kaya juga tidak mau memberi kepada yang miskin. Ini kesombongan, dua-dua sombong. Bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang miskin. Orang bodoh juga sombong, tidak mau belajar. Orang pintar tidak mau memberikan ilmunya kepada orang bodoh. Itulah yang terjadi di dunia ini. Itulah yang Tuhan tidak inginkan. Itulah yang Tuhan tidak pernah ciptakan untuk manusia. Tapi manusia melawan. Itulah yang terjadi dalam nas ini. Bangsa Israel harus menerima hukuman dari Tuhan. Setelah mereka menerima, mereka akan insaf bertobat dan mereka harus tunduk hanya kepada satu Tuhan. Nas ini juga adalah sebagai penghiburan
Dan ini menjadi sangat penting untuk memberikan ketegaran kepada kita semuanya, serta semangat yang menumbuh kembangkan keyakinan kita sebagai umat yang beragama, umat yang percaya, umat yang meyakini hanya ada satu Tuhan, hanya Yesus Kristus dalam ketritunggalannya. Yang lain jangan kau ciptakan, yang lain jangan kau simpan dalam rumahmu. Berhala-berhala dan lain sebagainya, itu akan musnah. Tuhan akan marah. Tuhan sudah marah dengan banjir yang ada di mana-mana karena dosa-dosa manusia. Ebed mengatakan, coba bertanya kepada rumput yang bergoyang, barangkali di sana ada jawabnya. Coba isyarat apa itu? Apa sih sebenarnya yang harus kita sombongkan? Kalau kau kaya, salinglah memberi, jangan sombong. Kalau kau miskin, jangan ejek orang yang kaya. Ajak mereka untuk saling memberi, untuk membuka pikirannya, saling mengasihi. Karena semua itu adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, dan Tuhan akan mengambilnya kembali. Itu sementara, Bapak Ibu, Saudara. Makanya tidak perlu sombong di dunia ini. Biasa-biasa saja. Kalau ada yang mau kita beri, silakan beri. Kalau tidak ada, nggak usah banyak ngomong. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Mari kita berjalan seturut dengan keyakinan Tuhan, firman Tuhan, kekuatan Tuhan. Jangan kekuatanmu, itu ada limit, time, waktunya. Orang-orang yang merasa kuat, merasa power, tolong, itu tidak ada artinya. Karena pada saatnya kau akan mati, Tuhan akan mengambil nyawamu. Lalu bagaimana kita yang harus hidup ini? Biasa saja. Bisa kita tolong, tolong. Bisa kita bantu, bantu. Tidak bisa, jangan dihina, jangan dicakapkan dan sebagainya. Karena Dia, Yesus Kristus, adalah Raja Damai, penolong semua manusia. Dialah Raja Damai, damai di bumi, damai di surga. Kita bukan apa-apa, kita belum apa-apa, Bapak dan Ibu. Sebanyak apapun hartamu di dunia ini, itu milik Tuhan. Itu adalah titipan, Dia akan ambil lagi. Jadi biasa-biasa saja. Itu yang Tuhan suka. Beri senyummu, beri segalanya apa yang bisa kau lakukan terhadap sesamamu. Tidak ada yang perlu disombongkan. Karena Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Tapi Tuhan suka dengan tolong menolong. Yakin meyakini supaya semua masuk surga. Amin. Bapak dan Ibu, saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, Allah yang menghukum bangsa itu oleh karena dosanya. Allah akan menghukum bangsa Israel karena dosanya, ketidakpatuhannya terhadap Tuhan. Allah menghibur mereka dan mengatakan kasih-Nya bukan hanya melepaskan dari pembuangan Babel, tetapi juga akan dilepaskan dari perbudakan dosa dengan janji Mesias. Ada janji Mesias, ada janji Tuhan. Kita akan diselamatkan karena dosa-dosa kita. Yang terendam banjir, musibah akan diselamatkan karena dosa-dosanya. Itulah cara Tuhan. Yesaya dalam nas ini mau menyampaikan firman Allah buat kita semua, bahwa telah tiba saatnya. Tenanglah hati Yerusalem. Telah tiba saatnya, tenanglah hati dunia dan isinya manusia. Bahwa Tuhan telah mengampuni kesalahan semuanya. Sebab Tuhan telah menyatakan keadilannya tanpa melupakan kasih-Nya. Hanya oleh karena kasih-Nya lah kita, Bapak dan Ibu, dapat diselamatkan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa melengkapi semua kehidupan kita.
Duluan Allah kita mengasihi kita, kita tidak mampu duluan mengasihi Dia. Karena kita manusia berdosa, kita manusia yang tidak lengkap. Makanya jangan saling menyalahi hidup ini. Bertolong-tolonglah. Bertolong-tolonglah, itu pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Itu pengajaran umat Kristen. Bertolong-tolonganlah, bukan untuk bersombong-sombonganlah. Tidak ada itu. Bertolong-tolongannya. Jangan sepele melihatnya miskin, dan jangan sepele orang miskin yang melihat yang kaya. Tapi mari bertolong-tolongan, saling melengkapi, saling berbenah-benah. Itulah Advent yang kedua ini, penantian yang kedua ini. Bagaimana penantian yang ketiga? Nanti minggu akan datang. Maka itu mari kita dulu mempersiapkan hati dan pikiran kita penuh dengan ikhlas, berjalan bersama firman Tuhan. Jangan pakai pikiranmu, otakmu. Itu akan membuat kau sesat dalam perjalanan bersama firman Tuhan. Rendahkan hatimu, tundukkan kepalamu, lihat ke atas. Tuhan menantimu dalam penyelamatanmu. Tuhan menantimu dalam kedamaian. Maka itu berdamailah hatimu, pikiranmu. Jangan kau sombong. Lihat keluargamu, masih adakah yang miskin yang perlu kau bantu-bantu. Jangan kau sombongkan kekayaanmu di depan keluargamu yang tidak mampu. Sadarlah, sadarlah kau, itu milik Tuhan. Dia akan kembali kepada Tuhan. Karena itu milik harta Tuhan, bukan kepunyaan kita. Maka persiapkanlah jalan untuk Tuhan, dan terimalah penghiburan yang berkelanjutan dalam penyertaan Tuhan juga. Jadi semua kehidupan kita ini Bapak dan Ibu, ketergantungan kepada Tuhan, bukan ketergantungan pada otak kita, kepintaran kita. Itu salah. Itu hitungan matematika yang salah. Siapa orang selalu mengandalkan pikirannya, dia akan kalah dalam dunia kehidupan ini. Tapi siapa orang mengandalkan firman Tuhan dan kekuatan Tuhan, dia akan selalu menjadi pemenang. Amin. Ingatlah itu. Jadi untuk menyatakan kemuliaannya, kemuliaan Tuhan, jalan itu harus dipersiapkan bagi Tuhan. Harus kita persiapkan jalan bagi Tuhan. Bagaimana cara mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Maafkan saudara-saudaramu. Saling bersalamanlah kau, saling mengampuni. Selama masih hidup, saling mengampuni, terus saling mengampuni, saling memaafkan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang maha mulia, maha adil, maha suci. Kalau kita manusia, tidak ada nilainya sebenarnya di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itu sadarlah kita dalam memasuki minggu-minggu Advent ini. Bagaimana supaya kita sadar? Lihat, Tuhanmu akan datang menjadi Raja damai. Damai di hatimu, damai di pikiranmu, damai di daging dan tubuhmu. Sehingga kau akan mendapatkan kesehatan dan panjang umur selalu, dan selalu bergembira dan ceria. Dan wajahmu, pesmu akan memberikan sinar bagi orang yang dalam ketakutan hidup di dunia ini. Saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, untuk menyatakan kemuliaannya, jalan itu harus kita persiapkan untuk Tuhan. Dan tidak ada satu hal pun yang menghambat jalan untuk Dia. Tidak ada satu jalan pun yang menghambat untuk Dia, Mesias yang dalam penantian itu. Tidak ada. Tidak ada yang mempunyai power dan kekuatan. Siapa yang mencoba-coba menghambati, dia akan datang sebagai bencana. Maka itu, marilah kita
merendahkan hati dan pikiran kita, ternyata kita bukan apa-apa. Kita hanya manusia biasa yang diciptakan Tuhan, yang diberikan Roh Kudus untuk hidup, dan akhirnya Roh Kudus itu akan kembali dan kita akan berpulang menjadi tanah. Tidak ada yang kita sombongi. Kalau kau kaya, berilah kekayaan, berbagilah. Bagi yang patut kau beri. Karena itu akan menjadi hangus dan busuk ketika kau meninggalkan dunia ini. Bertolong-tolonganlah kamu. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, jalan itu harus kita persiapkan bagi Tuhan, dan tidak ada satu hal pun yang bisa menghambat jalan, baik lembah, baik gunung dan bukit, baik tanah yang berliku-liku, semuanya harus disingkirkan, bahkan dihilangkan untuk jalan bagi Tuhan. Puncak dari jalan itu adalah kemuliaan Tuhan itu akan nyata dalam Mesias, yaitu Yesus Kristus. Di mana-mana sudah terjadi bencana. Bukan hanya gereja yang menutup buku, yang di atas juga Tuhan yang Maha Mulia, Dia akan tutup buku. Minggu yang lalu gereja tutup buku, kalau Tuhan belum tahu kapan tutup buku. Maka itu bertobatlah, berdamailah, supaya hidup kita sejahtera, supaya hidup kita ini aman, tentram, tetap dalam perlindungan Tuhan. Jangan pakai akalmu, pikiranmu untuk pengamananmu, tapi pakailah firman Tuhan sebagai pelindung. Sebagaimana orang yang jatuh dari kapal, dia memakai tentara payung, memakai payung, dia selamat. Demikianlah Roh Kudus itu akan menyelamatkan kita semuanya. Puncak dari jalan itu adalah kemuliaan Tuhan. Itu akan nyata Bapak dan Ibu dalam Mesias, yaitu Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan. Tidak ada seorang pun dan tidak ada siapapun yang bisa menghalangi Dia, yang dapat menghambat jalan bagi Tuhan di dalam Kristus Yesus. Makanya buka hati dan pikiran kita untuk menyambut Dia, supaya Dia benar-benar datang penuh dengan kedamaian. Makanya itu persiapkan jalan bagi Dia. Bagaimana mempersiapkan jalan bagi Dia? Dendammu harus kau hapuskan. Kau harus saling memaafkan, saling mengampuni. Gak ada guna itu kau simpan-simpan, menjadi busuk dan menjadi racun dalam tubuh, sehingga datang penyakit stroke dan sebagainya, sehingga pada kematiannya ternyata kematian yang tidak mulia. Maka itu 2 Advent lagi akan kita jalani. Bagaimana dengan Advent kedua? Masih adakah yang di sini saling mendendam, saling tidak memaafkan? Waktunya Bapak yang Ibu, 2 minggu lagi. Siapkan. Itu makanya HKBP memberikan minggu-minggu Advent, minggu tenang, minggu penantian, menanti Raja Damai Yesus Kristus yang dapat menghibur kita. Januari sampai Desember, kalau ditimbang-timbang berapa dosa kita, berapa kesalahan kita kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, itu harus kita buang, supaya kita benar-benar terang melihat Raja Damai. Sebagaimana lilin yang telah dihidupkan, 2 Advent. Minggu depan 3 Advent lilin akan dihidupkan. 4 yang menerangi kehidupan kita. Mari Bapak dan Ibu, kita mempersiapkan semuanya, jalan bagi Tuhan. Maka itu kalau hati kita, pikiran kita masih belum bersih, kita tidak akan jelas melihat Tuhan terangnya, kita tidak akan mengerti akan firman-Nya. Maka itu saling mengampunilah kau, maafkanlah. Masih ada waktu sebelum waktunya nanti Tuhan membuat keadilannya. Dia akan memberikan kelegaan dan akan memberikan pembebasan serta
memberikan pengampunan dosa kepada setiap manusia. Minggu ini, Advent kedua ini sangat menghimbau supaya kita memakai benar-benar Advent, hari penantian. Jangan sampai 4 Advent kita mempunyai tidak ada arti penantian. Maka itu silakanlah belajar untuk saling memaafkan, mengampuni, beri jalan kepada Dia. Kalau dikatakan beri jalan kepada Dia, kita harus saling mengampuni, saling memaafkan. Kalau kita masih ada dendam dan rasa dan lain sebagainya, berarti kita tidak memberikan jalan dan kita tidak akan melihat terangnya. Kalaupun kita mengikuti Natal dan sebagainya, kita mendengar itu akan percuma. Karena dendam masih ada, sakit hati dan segalanya masih ada. Itu hanya formalitas bagi Anda saudara. Maka itu beri jalan kepada Dia. Supaya jalan itu terang, mari kita saling mengampuni, mari kita saling memaafkan. Hanya Yesus Kristuslah jalan kehidupan dan kebenaran itu. Maka itu Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam minggu Advent kedua ini Tuhan menghibur kita, karena Tuhan adalah penghibur yang sejati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kau telah melangkahkan kami pada minggu Advent yang kedua ini. Kiranya kami boleh Tuhan memasuki Advent ketiga dan keempat dalam kehidupan kami. Supaya penantian kami lengkap ya Tuhan, akan Kau sebagai juru selamat dunia, sebagai juru selamat manusia. Perlengkapilah kami Tuhan dengan kehidupan yang maha kudus dari-Mu. Ampunilah kami Tuhan dari segala kesalahan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk saling mengampuni sesama kami, supaya kami bisa memberikan jalan dan terang ya Tuhan, sehingga kami melihat Kau telah berjalan dalam kebenaran, sehingga kami boleh ya Tuhan Kau ampuni. Bapa dalam Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, kami mau Kau tetap ya Tuhan memberikan petunjuk kepada kami dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga Bapa dalam Yesus Kristus, pada hari ini, minggu ini, di HKBP Raja Tarutung telah dikukuhkan pimpinan gerejamu, Eporus, Sekjen, dan 3 pimpinan kepala departemen, dan 32 kepala wilayah sebagai pareses yang menaungi pendeta resort, pendeta fungsional dan sebagainya, dan jemaat-Mu yang sudah Kau tetapkan Tuhan. Pakailah mereka ya Tuhan untuk menjadi raja damai, raja penghibur manusia, sebagaimana Tuhan Kau menghibur kami dalam kesesakan kami, dalam semua kesalahan kami. Kaulah Bapa Maha Suci, Maha Kudus bagi kami. Lindungilah kami Tuhan dimanapun kami berada. Bapa dalam Yesus Kristus, Kaulah Tuhan juru selamat kami. Jauhkan kami dari segala bencana dan alam mara bahaya Tuhan, sebagaimana yang telah Kau berikan, yang telah terjadi di sekitar dunia ini. Kami yakin ya Tuhan, selama kami memuji muliakan nama-Mu, selama kami baik dengan-Mu ya Tuhan, selama kami sembah sujud di hadapan-Mu, kami yakin dan percaya Kau tidak akan memberikan bencana kepada kami. Untuk itu ajarilah kami ya Tuhan, untuk saling mengampuni, saling memaafkan, untuk saling tolong menolong. Jauhkan kesombongan, kecongkakan bagi jiwa dan raga kami Tuhan. Tapi jadikanlah jiwa dan raga kami dan tubuh kami dan pikiran kami menjadi damai dalam kehidupan kami, bersaudara, bertetangga, dan berjemaat dan berbangsa. Pengajaran mulai Tuhan yang kiranya dapat kami lakukan, sehingga kami jauh dari bencana yang Kau akan rencanakan. Bapa dalam Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Kau melindungi kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja.
Semuanya Tuhan kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan dan pengasihan-Mu. Lindungi umat-Mu, lindungi gereja-Mu Tuhan. Kau yang maha kuasa, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami jadi. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua. Song bagaimana ya Yesus namamu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri menyuruh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Engkau di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih buat persaudaraan kita di dalam Yesus Kristus dalam ibadah Minggu Advent kedua ini. Mari kita saling memaafkan, beri jalan bagi Tuhan, damai sejahtera buat kita semuanya. Selamat Advent, selamat hari Minggu. Horas. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tenteram, bersama Yesus dalam tenang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah.
Yesus.